Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, perkenalkan nama saya Merlina. NIT 21.3.13.026 akan memaparkan tugas video saya yang berjudul Bab 6 Peranan Oseanografi pada Pembangunan Maritim, yaitu ada sebagai berikut. 6.1 Peran untuk kelautan. 6.2 Peranan untuk perikanan. Langsung saja masuk pada materi peran oseanografi pada pembangunan maritim. Oseanografi memiliki peranan penting dalam berbagai bidang pada sektor pembangunan maritim. Data-data oseanografi seperti karakteristik dan dinamika laut yang dihasilkan dari observasi, survei, pengukuran, penelitian, pengkajian, dan pemodelan bisa digunakan sebagai bahan rujukan pengambilan kebijakan di pemerintah maupun industri. Salah satu contoh dari pemanfaatan basis data oseanografi adalah prediksi data pasang surut 14 hari ke depan yang umumnya digunakan oleh para pembudidaya rumput laut untuk mencari waktu yang saat air surut, sehingga pembudidaya rumput laut dapat leluasa memasang rumput laut pada tali-tali. Demikian juga ketika melakukan panen. Informasi prediksi pasang surut sering juga digunakan oleh para pemancing untuk mencari waktu yang tepat dan target jenis ikan pancingan tertentu. Penyelam pun menggunakan informasi prediksi pasang surut untuk mencari waktu yang tepat untuk menyelam. Yaitu salah satu contoh dari pemanfaatan basis data oseanografi adalah prediksi data pasang surut 14 hari ke depan yang umumnya dipergunakan oleh para pembudidaya rumput laut untuk mencari waktu pada saat air surut, sehingga pembudidaya rumput laut dapat leluasa memasang rumput laut pada tali-tali. Demikian juga ketika melakukan panen. Informasi prediksi pasang surut sering juga digunakan oleh para pemancing untuk mencari waktu yang tepat dan target jenis ikan pemancingan tertentu. Penyelam pun menggunakan informasi prediksi pasang surut untuk mencari waktu yang tepat untuk menyelam. Lihat gambar di bawah seperti contoh tersebut. Yaitu 1. Peranan untuk kelautan, transportasi laut, parameter oseanografi yang bersifat dinamis seperti gelombang, arus, pasut, dan juga parameter yang bersifat statis seperti batimetri sangat berperan dalam kegiatan transportasi laut. Informasi ke dalam laut batimetri sangat penting untuk diketahui oleh nahkoda kapal agar dalam bernavigasi tidak menabrak atau terdampar oleh dasar laut. Peta laut yang berisi batimetri yang digunakan untuk bernavigasi di wilayah laut Indonesia dan juga sungai serta danau diproduksi oleh Pusat Hidrografi Oseanografi TNI AL. Peta batimetri tersebut dikoreksi dengan cara disudutkan beberapa desimeter berdasarkan karakteristik lokal dari tunggang, tidal, range, dan dari pasang surut dalam rangka menyajikan informasi ke dalam yang aman untuk dilalui oleh kapal. Supriyono et al. 2015, Muldianto et al. 2016, Afrianto et al. 2016, Seputara et al. 2016. Nahkoda akan mengecek informasi angka batimetri dari kemudian dibandingkan dengan tinggi draft kapal, apakah suatu alur pelayaran memungkinkan dan aman untuk dilalui kapalnya. Informasi dinamis umum lain seperti peramalan tinggi, gelombang signifikan dan ekstrim, lihat gambar 90. Peramalan pasang surut dan peramalan arus membantu nahkoda untuk memutuskan pemilihan suatu alur pelayaran yang lebih aman. Yaitu juga ada pencemaran laut. Arus laut adalah pemeran utama pengangkut atau penyebar senyawa polutan di badan air. Di suatu perairan laut, luasan dari pencemaran adalah sangat tergantung dari massa, jenis, volume dari senyawa atau benda polutan yang diangkut oleh arus. Indonesia sebagai negara maritim yang memiliki sumber daya laut sebagai sumber ketahanan pangan. Salah satu sumber daya ketahanan pangan adalah sumber daya perikanan. Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, kedaulatan pangan di laut ditegakkan oleh negara Republik Indonesia, khususnya oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut dalam memberantas penangkapan ikan yang ilegal dan yang tidak terlaporkan. Yaitu juga ada tumpahan minyak dapat terjadi akibat kecelakaan kapal di alur pelayaran ataupun bocornya pipa minyak. Secara tidak langsung sangatlah berhubungan dengan kegiatan hidrografi. Kasus tabrakan kapal tanker pengangkut minyak MT Al Yarmouk dengan kapal Sinar Kapuas di
Selat Singapura pada Januari 2015 adalah contoh kasus tumpahan minyak yang terjadi di alur pelayaran internasional. Sedangkan bocornya pipa Pertamina di Teluk Balikpapan pada April 2018 adalah contoh kasus dari kekurangan hati-hatian dalam pembacaan. Yaitu ada juga Republik Indonesia WPPNRI berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Permen KP 2014 secara umum sebaran tumpahan minyak terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Selat Malaka WPPNRI 571 Laut Selatan Jawa hingga Selatan Nusa Tenggara WPPNRI 573 Laut Natuna dan Selat Karimata WPPNRI 711 Laut Jawa WPPNRI 712 dan Selat Makassar WPPRI 713. Menurut Pranowo 2018 secara spesial, sebaran tumpahan minyak paling luas terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Selat Makassar WPPNRI 713 yang terjadi pada Juli 2014 yakni sekitar 145,86 km. Sedangkan luasan tumpahan minyak yang paling sempit terjadi di Laut Selatan Malang dan Selatan Pulau Timur WPPNRI 573 yakni terjadi pada November 2014 yakni sekitar 0,546 km. Lihat gambar 90 di bawah. Masih menurut Pranowo 2018 secara temporal sebaran minyak dengan frekuensi tertinggi terjadi sepanjang Oktober sampai November 2014. Sedangkan pada tahun 2015 frekuensi kejadian tumpahan minyak terjadi pada bulan Januari dan Maret. Adapun total frekuensi tertinggi kejadian tumpahan minyak berturut-turut dari yang tertinggi hingga yang terendah adalah di WPNRI 713 Selat Makassar, 711 Laut Natuna dan Selat Karimata, 712 Laut Jawa, 571 Selat Malaka, 573 Selat Jawa dan Selatan Pulau Timur dan 572 Laut Barat Sumatera. Sebaran dan frekuensi tumpahan minyak yang terjadi di WPPNRI 713 cenderung di sekitaran perairan posisi timur Kalimantan, terutama di sekitar Balikpapan dan Delta Mahakam. Beberapa spot tumpahan minyak terlihat berada di tengah Selat Makassar yang merupakan jalur pelayaran internasional yakni alur lintas Kepulauan Indonesia ALKI 2 Pranowo 2018. Sedangkan di WPPNRI 711 terlihat tumpahan minyak cenderung terjadi di sekitar kawasan Blok Sumur Migas Natuna hingga di kawasan Selat Singapura, Batam, Bintan, dan Lingga. Adapun sebaran tumpahan minyak di WPPNRI 712 hampir terkonsentrasi di sekitar perairan Kepulauan Seribu hingga utara Cirebon dan juga di seputaran utara Madura Laut Natuna Selat. Adapun gambar di atas yang bisa dilihat yaitu terjadinya sebaran tumpahan minyak di WPPNRI 2014-2017. Yaitu juga ada peranan untuk perikanan tangkap dalam perhitungan korelasi linier atau nilai EK/ED dengan tuna sirip kuning. Data dari tuna sirip kuning tersebut berasal dari data hasil pencatatan observer yang dilakukan oleh observer LPPT Banoa Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan dengan komposit data dari tahun 2005 hingga 2013 yang selanjutnya dilakukan korelasi dengan nilai EK yang berada di titik pusat pada kedua tipe ED dengan 4 kedalaman yang berbeda. Lihat gambar 91 berdasarkan hasil nilai